perkataan pendapat oleh Har. Dalam arti kata Har menyatakan bahwa Mahkamah Agung itu adalah penjaga penegakan hukum, bukan menjaga penegakan kepentingan. Artinya ketika ada para pihak yang bersengketa, maka yang dijaga oleh Mahkamah Agung itu adalah kepentingan hukum, bukan dari kepentingan. Mahkamah Agung adalah penjaga utama untuk menjamin adanya supremacy of law dan meniadakan supremacy of interest, seperti yang pernah diamati oleh H.L.A. Hart atau H.L.A. Hart, ya, salah satu penulis referensi hukum yang sangat banyak cari bukunya dan dijadikan referensi oleh para sarjana hukum di Indonesia khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel Gusri PD27. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita selama ini, terkhusus lagi nikmat iman, Islam, dan kesempatan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah dan menjadi suatu amal ibadah yang dicatat di sisi Allah hendaknya. Dan tidak lupa juga salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan khusus juga pada video kali ini karena hari ini adalah berhubung kita masih di awal Ramadan, maka sudah sepantasnya kita bergembira atas kedatangan Ramadan ini dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, dan mudah-mudahan kita memperoleh ampunan dan rahmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai Ramadan yang akan datang. Dan kepada sobat-sobat sekalian, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah sobat-sobat sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan materi kali ini kita adalah tentang alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Nah, kalau pada video yang lalu kita sudah membahas tentang hukum penyelesaian sengketa di Indonesia, maka kali ini kita akan membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Nah, berbicara tentang sengketa ini, maka tidak akan pernah habisnya. Bahkan sengketa itu sendiri sama tuanya dengan umur umat manusia di muka bumi ini. Bahkan kalau kita kaji secara keilmuan agama, sengketa itu sudah ada jauh sebelum muka bumi ini berkembang pesat seperti adanya sekarang ini. Bahkan ketika Allah menciptakan Adam di dalam surganya Allah, itu sudah menimbulkan konflik bagi iblis laknatullah alaih, di mana ketika iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, namun iblis menolak karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam karena diciptakan dari cahaya, diciptakan dari api maksudnya. Nah, karena memandang Adam lebih rendah daripada dirinya, maka iblis enggan dan tidak mau bersujud kepada Adam. Dan dampak daripada itu akhirnya iblis terusir dari surganya Allah. Dan juga
akhirnya Adam pun terusir dari surganya Allah berkat rayuan atau karena dijebak atau karena dirayu oleh iblis laknatullah alaih. Nah, tetapi kita tidak akan membahas tentang sengketa yang terjadi antara Adam dengan iblis atau anak cucu Adam dengan iblis, tetapi itu adalah sebagai suatu pengantar bahwa sengketa itu lebih tua bahkan daripada umur umat manusia di muka bumi ini. Nah, nah, apakah sengketa yang ada antar umat manusia ini tidak akan pernah berakhir atau tidak akan pernah ada yang namanya titik penyelesaian? Tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap sengketa yang ada. Nah, ketika kita melihat secara universal atau secara umum, maka sengketa itu tidak akan pernah berakhir. Ketika kita berada di dalam ruang yang lebih besar atau kepentingan yang lebih besar, maka sengketa itu tidak akan pernah berakhir. Selagi ada manusia, maka sengketa itu akan terus berjalan dan berjalan. Nah, tetapi ketika kita mempersempit suatu ruang lingkupnya, dalam arti kata kita melihat sesuatu hal yang lebih kecil dalam bentuk kasuistis atau kasus per kasus atau case per case atau case by case, maka sengketa itu banyak yang sudah terselesaikan dan masih banyak juga yang belum selesai. Nah, maka daripada itu ada dua cara pandang kita terhadap melihat kejadian atau sengketa yang ada. Yang pertama, secara universal kita lihat sengketa tidak akan pernah berakhir. Yang kedua, secara kasuistis atau case by case, sengketa telah banyak berakhir dan banyak juga yang muncul yang barunya. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang alternatif penyelesaian sengketa. Kalau kemarin tentang hukum penyelesaian sengketa itu ada dua cara penyelesaian sengketa. Yang pertama melalui jalan litigasi atau melalui pengadilan. Yang kedua melalui jalur luar pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah non-litigasi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa juga disebut dengan litigasi dan berbagai macam jenis alternatif penyelesaian sengketa yang ada diatur di dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Oke, itu tadi sedikit pengantar dari pendapat Hart bahwa Mahkamah Agung adalah sebagai penjaga dari supremacy of law dan meniadakan tentang supremacy of interest. Nah, ini yang dikatakan pendapat oleh Hart. Dalam arti kata Hart menyatakan bahwa Mahkamah Agung itu adalah penjaga penegakan hukum, bukan menjaga penegakan kepentingan. Artinya ketika ada para pihak yang bersengketa, maka yang dijaga oleh Mahkamah Agung itu adalah kepentingan hukum, bukan dari kepentingan para pihak yang sedang berperkara. Nah, selanjutnya kita bisa melihat jenis-jenis tentang alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Dalam buku saya bisa sobat-sobat sekalian baca, bisa nanti ditemukan salah satu pendapat dari Jacqueline McNaughton Haley bahwa alternative dispute resolution is an umbrella term which refers generally to alternative to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial, and summary jury trial. Nah, pendapat ini juga dikutip di dalam bukunya Jafar Al-Bram tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi.
Nah, selanjutnya kita lihat tahap-tahapan atau jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Untuk lebih jelasnya keterangan tentang alternatif penyelesaian sengketa, sobat-sobat bisa baca dalam buku ini dari halaman 90 ya, 91 sampai kepada halaman 117. Nah, nanti sobat-sobat bisa baca tentang pembahasan alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Oke, kita lanjutkan tentang pembahasan alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Nah, di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ini disebutkan bahwa alternatif jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah yang pertama konsultasi, yang kedua ada negosiasi, yang ketiga ada konsiliasi, yang keempat ada mediasi, yang kelima ada penilaian ahli, dan yang keenam adalah arbitrase. Nah, penjabaran secara lengkap atau secara jelas dari materi yang dimaksud di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 ada di dalam buku ini seperti yang telah saya jelaskan tadi dari halaman 91 sampai ke halaman 117. Silahkan nanti bagi mahasiswa yang sudah memiliki buku saya, silahkan nanti dibaca dan dipelajari apa yang dimaksud di dalam jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud di dalam buku ini. Dan juga bagi sobat-sobat yang belum memiliki buku, silahkan nanti kalau mau diorder bukunya, nanti kita bantu. Caranya juga sudah saya sampaikan kemarin. Yang pertama melalui website resmi dari pihak penerbit, yaitu Kencana Renada Media Group. Nah, nanti sobat-sobat tinggal klik, cari di Google, nanti akan ketemu Renada Kencana. Nah, langsung di searching di berandanya untuk mencari buku arbitrasi dalam sistem hukum Indonesia. Dan kedua, datangi toko-toko buku terdekat di tempat di mana sobat-sobat sekalian berada. Yang ketiga, bisa direct kepada saya dengan menuliskan di kolom komentar dengan mencantumkan nomor WA, nanti saya yang akan menghubungi sobat-sobat sekalian. Nah, demikian sekilas tentang alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian. Dan kembali saya himbau bahwa apa yang saya sampaikan di dalam video YouTube ini tidaklah menjadi sesuatu acuan baku bagi sobat-sobat sekalian, tetapi ini adalah sebagai pembuka wacana berpikir sehingga ketika sobat tertarik untuk mempelajari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, maka akan memperkaya atau membuka khasanah wawasan berpikir sobat-sobat sekalian untuk mencari referensi bacaan sebanyak-banyak mungkin. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika menurut sobat-sobat sekalian ada manfaatnya, silahkan di-share di dalam akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.